Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, peace be with you in the name of Jesus Christ this morning. Puji Tuhan, Praise the Lord. dengan kemurahan dan kasih sayang Tuhan, Only by His grace, kita boleh ketemu di tempat ini. and we are here gathered as a Juga family. bersama dengan yang mengikuti melalui online. Also, all the brothers and sisters on the Hari ini Media adalah sosial. hari kita merayakan ya, today we celebrate Hari Ayah. the Father's Day. Ya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, In this beautiful moment in time, kita akan mempelajari bagaimana we going to learn how seorang ayah yang begitu baik, the good Father, dan kita akan mencari tahu kebaikan seorang ayah itu berangkat dari hati yang seperti apa. we're going to see how the goodness of the Father came from what kind of heart that He has. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 15 Let us open the book of Luke chapter 15 ayat 20. verse 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. And he rose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Ayat ini ada di dalam satu perikop, This verse, there is one particular chapter in it, perumpamaan tentang anak yang hilang. how the prodigal son story. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. You can read from Luke 15:11 to 24. Kita bisa baca di Alkitab masing-masing kita. We can read at home later on. Tapi pada kesempatan ini kita akan melihat dari sisi hati yang berbelas kasih. And at this moment we are going to learn from the compassion heart of the Father. Sementara hari ini seberapa banyak orang yang merayakan Hari Ayah And today, well, how many of us celebrate the Father's Day perlu mendengar berita yang luar biasa need to hear the good news about this goodness of Father dari hati yang berbelas kasihan. from the compassion heart. Tujuannya ialah The purpose of it is supaya setiap orang Kristen, for all the believers, the Christians, khususnya jemaat Tuhan, especially children of God today, perlu mengalami we need to have this hati experience, Bapa the heart of the yang Father berbelas that kasihan. have compassion. Kemudian And then setiap pribadi yang mengalami belas kasih Tuhan for all the persons that has the compassion heart from God, perlu memberi diri dalam pelayanan roh need to give his way, his heart to serve the ministers of spirit, sehingga Roh Kudus akan membawa setiap pribadi di dalam belas kasih Bapa. then the Holy Spirit will bring every person on this place to go to compassions of the Heavenly Father. Berita firman Allah ini This gospel of the Word of God, saya hubungkan dengan tema bulan Juni 2008 di gereja ini, I want to try to combine with the theme of this church this month of June, yaitu betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. which is how great is the glory in the ministries of the Spirit. 2 Korintus 3 ayat 8. For the 2 Corinthians chapter 3 verse 8. Sesungguhnya pelayanan Roh Kudus And the ministry of the Holy Spirit pastinya akan membawa setiap pribadi orang Kristen will bring every person as a believer untuk mengetahui hati Bapa yang sebenarnya. to know the real of the heart of the Father. Kita bisa mengenal dan mengetahui itu lewat kebenaran firman Tuhan. We might know and understand through the Word of God. Roh Kudus akan memberi kita mengerti Holy Spirit will give us to enlighten us to understand this mengenai hati Bapa yang sesungguhnya. about the real of the heart of the Father. Bagaimana hal ini terjadi dan
Setiap pribadi orang Kristen mengalami hati Bapa yang penuh belas kasih. How can it be happen and all the believers can experience the compassion, the heart of the Father? Kita akan pelajari dari perumpamaan yang Yesus sampaikan We can learn from the parable that Jesus taught us mengenai anak yang terhilang. about the prodigal son. Suatu ketika seorang anak meminta agar supaya ayahnya memberikan harta kepadanya, bahagian harta kepadanya. Once there was a son that asked the treasures and the wealth of the father to him. Dalam perumpamaan ini, In this parable, anak ini mendapatkan this son got everything that he harta wants. bahagian miliknya diberikan oleh bapa kepadanya. So the father gave the son's share to him. Ia segera pergi meninggalkan orang tua atau rumah ayahnya. Then after that, the son left the father's house, Pergi berfoya-foya. went to go to a party, Hidup menurut keinginan duniawi. live according to what the world wants for him. Anak ini melayani dosa. So the son serving the sins. Perumpamaan ini menunjukkan anak ini hidup di dalam kehidupan yang glamor. This parable told us how the son lives in glamorous life, Kebebasan untuk melayani dosa. the freedom to serve the sins. Jatuh dalam dosa pelacuran. Fell into the adultery sins, Suatu ketika ia sadar. and then all of a sudden, one time he realized, Ia mengaku di hadapan Tuhan bahwa pribadinya sangat berdosa. and he confessed to God how very sinful he was. Kesadarannya ini ia mau datang kepada Bapa. His our conscience wants to go back to the Father. Pertanyaannya, But the question is, apakah seorang bapa ayah mau menerima kembali anak is the Father wants to receive the sons yang back sudah hidup di dalam dosa? that already lives in full of sin? Kita lihat di dalam Lukas 20 bagian B. Let us look at the book of Luke 20. Tetapi ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Masih jauh, ayahnya melihat anak yang sudah sadar, ada pengakuan kepada Tuhan bahwa ia berdosa. When the father saw him from a distance, knowing that he already confessed his sin, Respons ayah, the father's response is, ia memeluk dan mencium. and he was and ran and fell on his neck and Ini kissed him. terjadi oleh karena belas kasih. And can be happen because of the compassion. Pertanyaannya, And the questions again is, kepada siapa yang sebenarnya Bapa menyatakan belas kasih di dalam perumpamaan ini? in this parable, to whom Heavenly Father showed the compassions to us? Ternyata belas kasih Bapa, So the compassions in reality, Bapa nyatakan dan buktikan bukan kepada orang yang baik, Heavenly Father showed him to not only to a good person, bukan kepada seseorang yang menyenangkan hati, not to the person that pleased God, bukan kepada seseorang yang berkarir sukses, not the person that have the best career in life, tetapi hati Bapa kepada pribadi yang sangat rusak kehidupannya. the compassions of the Father can be shown to the Jatuh person that belas kasih kepada seseorang atau anaknya yang sangat-sangat berdosa. compassion to the sinful son. Kita akan mempelajari yaitu bukti belas kasih Bapa. Let us study and learn about the proof of the compassions of Father. Dari perumpamaan ini kita dapati 5 bukti On this parable, we can see the 5 proofs of it. belas kasih Bapa The compassions of Father. yang perlu setiap orang mengetahuinya That many people and all of us have to know about dan this. adalah keinginan Bapa di sorga
then it is God's desire agar supaya setiap orang for all of us mengalami belas kasih Bapa. to have the compassions of Father. Perumpamaan ini menggambarkan This parable can bagaimana hubungan Bapa di surga Can dengan setiap orang. the relationship of the Heavenly Father to all of us. Pastinya dialami oleh setiap anak-anak Bapa di And surga. certainly can be revealed in these children of God over this Itulah place. sebabnya setiap manusia And then we can know now for every human being perlu mendengar berita keselamatan. need to know the news of salvation. Firman Tuhan berkata, And the Bible says, setiap orang yang percaya dan menerimanya for everyone who believe and receive it, diberi hak menjadi anak-anak Bapa di it will surga. be given a right to be a child. Haleluya, God's children. haleluya. Puji Tuhan. Tidak perlu diragukan. You don't doubt about it. Setiap orang Kristen yang meyakini pribadinya adalah anak Bapa di surga, For all the Christians that know his identity as the sons of God, pastinya mengalami belas kasih Tuhan. certainly have the compassions of Father God. Bukti belas kasih yang pertama, The first proof of compassion is, kita perhatikan ayatnya yang ke-22 let us see the 22nd verse of Luke dalam 15. Lukas pasal 15. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him. Hati Bapa The heart of Father dia tunjukkan shown dengan memakaikan pakaian jubah kepada anak yang berdosa, to put the best robe to the sinful son. yang pakaiannya sudah compang-camping kotor, tapi dia sudah cium, dia sudah peluk. Kemudian saudaraku dalam Tuhan, That you know, hati Bapa tidak menghukum, after all the things that he tidak has, menghakimi. after all of Dia the peluk, dia things, cium dan memberi pakaian. the father kissed the neck and gave the best robe. Artinya apa? What does it mean though? Firman Allah berkata, And the Bible says, pakaian itu berbicara kebenaran. robe is talking about the truth. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, As you know, when Adam and Eve fell into mereka sin, memakai pakaian kebenaran sendiri. they wore their own righteousness robe. Tetapi Tuhan menggantikannya But God changed it dengan pakaian dari kulit binatang. with the garments of the Ada tanda animals. darah yang tercurah But there is a blood stain untuk memberi pembenaran kepada Adam dan Hawa. to give the righteousness to Adam and Eve. Hal ini terjadi dalam perumpamaan ini. This is also happened to this parable. Seorang bapa memberikan pakaian berbicara. Anak yang berdosa, Father hati give- bapa menyatakan pembenaran kepadanya. The father give the best robe to the sinful Ini son hal yang luar biasa. with the righteousness. Hubungannya dengan tema ibadah gereja ini di bulan Juni, In relation to the theme of this June, pelayanan Roh Kudus the ministry of the Holy Spirit, dengan segala kemuliaannya with all his glory, membawa setiap orang bring every one of us yang kembali sadar datang kepada Bapa di surga that realize and back to the Father in heaven untuk diberikan kebenaran kepadanya. to be given a righteousness. Dasarnya apa? So what's the base of the foundations of these things? Firman-Mu adalah kebenaran. Because your word is the righteousness. Ketika Yesus berdoa, When Jesus prayed, kuduskanlah mereka dengan firman-Mu. sanctify them with your word. Karena firman Allah adalah kebenaran. Because your word is the righteousness. Roh Kudus akan memimpin setiap pribadi Holy Spirit will lead every one of us yang sungguh-sungguh berbalik kepadanya that really wants to go back to Him. untuk menuntun pribadinya pada segala kebenaran. So to lead all the persons into the righteousness Wah, of ini God. luar biasa. And this is so amazing. Seorang anak yang dipakaikan pakaian oleh bapaknya, Son that being put the best robe by his father. dalam pengertian rohani,
ia mendapatkan pakaian kebenaran, As you know, this is a righteousness of a garment of righteousness. mengakibatkan Can be orang yang berdosa ini tidak takut lagi terhadap ancaman penghukuman. can cause the sinful man is not afraid again with the punishment. Tetapi dengan pakaian kebenaran, pribadinya merasa merdeka. With the garment of righteousness, the person felt freedom. Firman Allah berkata, The Bible says. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-17. 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Di mana ada Roh Kudus, When there is the Holy di Spirit, situlah ada kemerdekaan. there is freedom. Seorang anak ini sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan oleh karena pakaian kebenaran. We learn that this son feel the freedom because of the best robe, the Ini garment of terjadi oleh righteousness. karena belas kasih Bapa. It is because of the compassions of Heavenly Father. Kita beri pujian bagi Bapa di sini. All the glory belongs to God. Haleluya, haleluya. Adalah keinginan Tuhan It is God's desire supaya setiap pribadi orang Kristen for all the Christians milikilah hati Bapa. have the compassions, the heart of the Father. Lihat dan perhatikan orang di sekitarmu. You can take a look around you. Mulai dari orang yang kau sangat kasihi. Started with the loved one around Di you, dalam keluargamu. in your family. Seorang bapa perlu menyatakan kasih belas kasih kepada istri dan The anak. father can have to be shown the mercy and compassion to the wife and the children. Tidak menutup kemungkinan seorang ibu menyatakan belas kasih kepada anak dan suaminya. Doesn't also make the wives can show the compassion to children and Sehingga di the dalam husband. keluarga orang Kristen mengalami kebebasan, kemerdekaan. So in the family of the believer can feel the freedom. Ada Roh Kudus yang bekerja di There dalam is kehidupan rumah tangga. Holy Spirit work on the Oh, luar family. biasa. Percayalah, Believe. Roh Kudus, Roh kebenaran Holy Spirit akan membawa pada segala kebenaran. will bring you to the righteousness, the truth. Hati Bapa bukan berhenti The heart father never pada stopped pakaian itu. only for this garment. Tetapi ayat 22 bagian B. But the 22nd says, Kenakanlah cincin pada jarinya. put a ring on his hand. Wow. Bukan saja pakaian yang diberi, tetapi cincin. Not only robe, but also Di ring. dalam Kolose pasal 3 ayat 12. On the book Colossians chapter 3 verse Karena 12, itu sebagai orang-orang pilihan Allah we are the chosen yang dikuduskan. that been sanctified. Seperti doa Yesus katakan Just tadi. like Jesus prayed. Kuduskan mereka dengan firman-Mu. Firman adalah kebenaran. Sanctify them with the Holy Spirit. Setiap pribadi kita yang sudah terima Yesus, For every one of us here in this place, kebenaran Allah itu yang menjadi pakaian kita. this righteousness become our Kebenaran Allah yang garment menguduskan kita. that sanctify us. Firman Allah berkata, And the Bible says, kita masuk di dalam umat pilihan Allah we are the chosen yang dikuduskan that been sanctified bersama orang-orang kudus. together with the holy people. Firman Allah mengatakan, And the Bible kita says, dikasihinya. we are loved by Anda Him. dikasihi Tuhan. You are loved by God. Bapak, Ibu, anak-anak dikasihi Tuhan. Your family is loved by Keluarga orang Kristen sangat dikasihi Tuhan. Family loves by God, the believers. Kalau Tuhan mau mengasihi kita, If God wants to love us, Dia mau ikat kita dengan kasih-Nya. He wants to bind us with love. Haleluya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, Mercy, kerenan hati dan kelemah lembutan, tenderness, sabar dan ampuni dan seterusnya. patience, Ayat forgiveness. For the verse 14. Ayat ini mari kita tangkap. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat Put the love yang mempersatukan dan menyempurnakan. that binds you and make Kasih yang perfection. mengikat seperti cincin yang tidak ada ujung, tidak ada pangkal ujungnya, Love binds like a ring, there is no yang end. bulat sesungguhnya, It is round. yang kadangkala ini dipraktekkan ketika When it will be put into the special occasion, seorang wanita, seorang pria yang mau masuk suatu pernikahan diikat dengan kasih, dilambangkan dengan cincin, dipakaikan kepada mereka. when a man and a woman meet together in maternity, it will be Hallelujah. bind by a ring of marriage. Dan ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, And we are being righteous. Roh Kudus akan membawa pada segala kebenaran The Holy Spirit will lead us into all the dan kita truth diikat di dalam kasih Tuhan. and bind us in the love of God. Kita diikat seperti cincin yang begitu bulat
We are bound just like yang a round ring menyatukan that unite us, berdasarkan kasih Bapa. the love of God. Haleluya. Roh Kudus tidak berhenti di situ. The Holy Spirit will never Dia akan bawa stop terus. at this point, but He will bring us Bukan Anda akan mengalami saja dalam pribadi, rumah tangga, ataupun komunitas gereja. more into Di more. gereja kita boleh mendengar firman kebenaran dan kita dimintakan untuk hidup dalam kebenaran. And we will live in Di dalam righteousness. gereja kita mendengar firman Tuhan agar supaya kita hidup di dalam kasih yang mengikat kita. Stay in the church where we can Tetapi find Roh Kudus adalah pelayanan yang luar biasa, membawa kita pada segala kemuliaan. and the Holy Spirit will bring us from glory into glory. Ayatnya yang ke-15. And the verse Ya. Ayat 23. Ayat 23. Lukas 15:23. Pakaikan sepatu pada kakinya. and sandals on His feet. Ternyata As you know, kaki daripada orang anak yang berdosa yang tadinya sebenarnya dia takut sekali dari kemerdekaan oleh karena kebenaran the feet of the sinful yang son, diberikan, kasih yang mengikat, the love that binds, dan pribadinya dipersiapkan and his personality untuk being perfect. berjalan bukan di tempat-tempat orang-orang berdosa. To walk- Dia mau mencelakakannya, It's walk into yang the mau menjauhkan dia sinfulness. dari hati Bapa. Yes, Tetapi dia perlu but he needs diberi kasut, yaitu berbicara to be given betapa indahnya telapak kaki and sandals yang membawa berita damai. and talk how beauty the feet that bring the peace Anak news today. Atau setiap pribadi orang Kristen, For all the Christians believers, Roh Kudus akan mempersiapkan Holy Spirit will dengan prepare us pemberitaan Injil damai sejahtera. to bring the gospel, the peace and love. Roma 15 ayat 15 terjemahan lama. In the books of Romans 5:15. Dan bagaimanakah mereka itu hendak memberitakan jikalau tidak disuruh memberitakan Injil? Seperti yang tersurat, alangkah eloknya How beauty. segala telapak kaki orang All the feet yang membawa kabar kesukaan that bring the glory, dari hal yang baik. the news of glory and the good Tuhan things. baik, God is good. kasih setianya selamanya, His mercy and love forever. berkuasa mengubahkan setiap orang, It has the power to change all of us. mengaruniakan pakaian kebenaran, To give us the garment of righteousness. memberikan kasih tanpa batas, To give us the unconditional love. dan memberikan damai sejahtera, sukacita, kesukaan, And also to give us peace and karena joy. pribadinya sudah diterima dan diselamatkan. Because as you know, we already been saved. Sehingga Tuhan suruh And God setiap murid Tuhan, pergi jadikan segala bangsa muridku. told us to go to all the nations and Beritakanlah Injil, share the gospel. Injil damai sejahtera. The peace and love. of the Beritakan gospel. berita kesukaan bagi segala bangsa. Enjoy to all the nations. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan yang memiliki hati Bapa, meninggalkan surga, datang menjadi manusia, menjadi seperti hamba, melayani semua orang, menanggung dosa, dan mengaruniakan kebenaran oleh darahnya. Only Jesus can do all of these things. Haleluya. Memberikan kebebasan, kemerdekaan. To give us freedom. Di dalam Yesus tidak ada In the name of Jesus, penghukuman. there is no punishment. Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus tidak ada In penghukuman. Jesus, there is no punishment. Hidup kita tidak takut lagi. We don't live in fear anymore. Tetapi ada roh keberanian But there is a yang spirit diberikan oleh Roh Kudus. by the Holy Spirit. Marilah kita masuk di dalam gerakan ini. Let us go with this movement. Saudaraku dalam Yesus, My brothers and sisters. 2 Korintus 3 ayat 6. 2 Corinthians 3. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dalam suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. The Spirit can Kita make perlu us. ada dalam suatu pelayanan Roh. Pemberitakan Injil, bersaksi di berbagai tempat, di tempat pekerjaan siapa saja. Pelayanan ini adalah suatu perjanjian baru. Perjanjian baru yaitu Injil keselamatan. It's a New Testament, New Covenant.
of salvation. Roma 1 ayat 16. Romans verse 16. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Haleluya, haleluya. Setiap pribadi kita All of us here yang diubahkan oleh Tuhan that are only changed by God melalui pelayanan roh, through the ministry of the Spirit. menulis firman Allah dengan Roh Kudus, bukan dengan tinta, di hati nurani kita. To write with the ink into our eye Akan mengubahkan pribadi kita. will change our personality. Masuk dalam pelayanan roh Enter to the ministry of the Spirit untuk membawa to bring us hati Bapa the heart of the yang Father penuh belas kasih. that's full of compassion. Haleluya, 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 puji Tuhan. Melalui kebenaran firman Allah ini, Through this, the truth of the Word of God, kita perlu meresponi we need to respond betapa besar kasih Bapa how great the love of the Father dalam kehidupan kita, into our life, dan kita perlu melihat orang-orang di sekitar kita. and we have to look around us. Kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan We are entering the truth, the righteousness of the dan Word kita of God, menjawab panggilan Allah. and then we answer the calling of Apa God. panggilan Tuhan itu bagi kita? What's God's calling over us? Matius 11 ayat 28 sampai 29. Matthew 11. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepada. Letih lesu berbeban berat dengan segala pelanggaran hukum Torah dan segala ketentuan hidup dalam dosa, seperti anak yang terhilang ini. All your life full of burden and sin, just like the prodigal son earlier parable. Ternyata As you know, Yesus Kristus adalah Allah, Jesus Christ is God. rela meninggalkan surga Is willing to leave heaven untuk datang menjumpai just to come to see you dan memberitakan, and to share the news, menyampaikan, to give you the news, mengundang. and to invite Hai you. kamu yang berlelah dan bertanggungan berat, You who have a burden, mari datang. come to me. Datang Come to me. hari ini Bapak Ibu, di mana engkau berada, Wherever you melalui are. live streaming ini. Wherever you Doa are. saya dalam nama Yesus, In the name of Jesus Roh Kudus Christ. sementara melawat pribadi, Holy Spirit will touch your responi heart. datang kepadanya. Come to Dia tidak Jesus. akan menghukum, dia tidak akan menghakimi, dia akan menyatakan kasihnya yang selamanya. Firman Allah berkata, aku akan berikan kelegaan kepada. I will give you. Kita perlu alami ini, kelegaan. Oleh karena hati Bapa yang penuh belas kasih. Ayat We need 29. to Ayat experience 29. this. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. I am gentle and soft, and your heart Tadinya anaknya yang will give you terhilang, peace. dia merasa tidak tenang lagi. The prodigal son felt Anaknya insecure. ketakutan. He full of fear, Tetapi telah dia anxiety. Dengan kata lain, meresponi panggilan Tuhan But he responds to God's calling untuk mendapatkan to get jiwa yang tenang, a peaceful soul, pada jiwa dan pikiran, perasaan, kehendak, ketenangan di dalam Tuhan. peace in God. Inilah perubahan yang luar biasa. So this is the significant change Dari yang terhilang, from the prodigal son, hidup di dalam dosa, live in sinful kembali life, kepada Bapa, and back to his father, mengalami pembenaran, feel the righteousness, mengalami the truth, kasih, felt love, mengalami damai sejahtera, felt peace, in God, mengalami jiwa yang tenang. felt the peace, the soul, Haleluya, peaceful haleluya. soul. Dalam konteks ini, In this ini hal yang context, luar biasa. so amazing how Ya, ternyata Bapaknya, the father, ayatnya yang ke mana ya? Ternyata Bapaknya membuat apa? Pesta, saudara. and the father prepared a Ada lembu party. yang tambunnya harus dikorbankan. There is so many things to be Dan dia sacrificed. mengajak supaya
di rumahnya orang-orang yang ada merayakan, to celebrate. ya. Merayakan apa? Jamuan kasih dan sukacita. Mengapa? Anak yang tergilang yang sudah mati rohani ini, As you dia know, boleh kembali The prodigal kepada son Bapa di came surga. back to the Father. Ayat 24, Lukas 24. 15. Sebab anakku ini telah mati For this my dan son was menjadi dead, hidup kembali. and is alive Ia again. telah hilang He was lost dan didapat kembali. and is found. Maka mulailah mereka bersukacita. And they began to be Haleluya. merry. Ini hal yang luar biasa, saudara dalam Yesus. This is so amazing. Kita merayakan We hari raya celebrate Father's Day today. yang ada di hati Tuhan. What in Dan God's supaya heart, setiap orang Kristen for all the yang Christians merayakan hari raya, that celebrate merayakan hari raya ayah, Father's Day mengalami hati Bapa. can have Alamilah experience hati Bapa the heart of the Father dan pergi and go untuk memberitakan to share the hati gospel. Bapa yang penuh belas kasih. The heart of the Father full of compassion. Haleluya. Sebagai penutup, To close, jamuan kasih dan sukacita the feast of love and joy pasti dialami oleh setiap orang Kristen. that will have Mulai dalam rumah tangga, started with your family, dalam gereja lokal, in your church, di tempat pekerjaan. in your workplace, Ketika when kita mengimani we have faith, hati Bapa the heart of the Father yang penuh belas kasih, that full of compassion, yang mana which is pribadi kita sudah dipulihkan, diubahkan that we already been changed and been untuk pergi to go memberitakan belas kasih Bapa. to share the compassions of Father. Amin, amin, amin. Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Dunia ini bisa dimuridkan karena ada hati Bapa Through yang penuh belas us kasih. and by us, Amin. this word can be healed Tuhan with the memberkati. compassion of God. God bless you. Saya dan istri menyampaikan selamat hari ayah. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari tim Christian Worship. Kita akan berdoa untuk firman untuk persembahan. Nanti saya minta Ibu Ivona akan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan Amin. Yesus, untuk firman-Mu yang boleh menjadi pedoman bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Viking, jadi saluran berkat pagi ini, Engkau berkati keluarganya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan, Engkau yang membuka jalan. Biarlah pelayanannya boleh diperlebar lagi Tuhan Yesus. Membawa jiwa-jiwa semakin dekat kepadamu. Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari harta kami Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus, tangan-tangannya akan memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, ini doa kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya, mari kita menyanyikan lagu namanya Tuhanku, dia menara yang teguh, dan kita akan berikan persembahan kita. Haleluya. Tuhanku,
Day. Tadinya mungkin ada titipan dari Bu Stella di teleponnya, tolong diambilkan dan sebentar. Nah, kami berterima kasih kepada Bapak Pendeta Feki yang Tuhan sudah pakai dengan luar biasa menyampaikan firman Tuhan ya. Apa yang didengar kita minta Roh Kudus meteraikan untuk kita lakukan, menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, panitia yang sudah berjari lelah ya dalam acara minggu kemarin. Semua bagi kemuliaan Tuhan, sukses, Tuhan kiranya memberkati. Setiap jerih payah saudara-saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, minggu depan ini kami memintakan pertanggungan jawab dari panitia, ketua panitia, sekretaris bendahara untuk melaporkan kegiatan yang sudah berjalan yang lalu. Semua masuk keluar berkat yang sudah Tuhan berikan waktu acara kemarin, dan setelah itu ada pembubaran panitia ya. Itu selengkapnya ya, kita bekerja tetapi awal dan endingnya pasti ada, dan kita percaya Tuhan akan terus memakai jemaat Tuhan semua yang sudah bekerja pada minggu yang lalu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, kita ketemu dalam ibadah-ibadah kita di tempat ini Selasa. Oh maaf saudara ya, saya lupa, sorry. Kami akan ada acara retreat Pastor Family yang akan diadakan di Orlando, Florida selama pembukaan hari Selasa dan sampai hari Jumat pagi, dan selesai acara itu kami akan kembali. Kegiatan di gereja ini tetap berlangsung seperti biasa. Hari Rabu ada doa, hari Jumat ada doa dan puasa, hari Jumat malam ada latihan, dan Sabtu pagi ada doa di tempat ini. Kami akan ikut lewat live ya di ibadah-ibadah tengah minggu, dan kami akan menghubungi setiap pelayan Tuhan yang akan melayani selama kami tidak ada. Terus bekerja, segala sesuatu yang saudara lakukan bukan untuk kami, tetapi semua untuk Tuhan ya. Tuhan memberkati, dan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah memberkati pada pagi hari dalam ibadah Father's Day, Sunday Service. Dan kami mengundang kepada seluruh bapak-bapak untuk ada di depan sini. Kita nyanyikan satu pujian ya, How Great Is Our God, dan Bapak Gembala akan mendoakan bapak-bapak yang ada. Puji Tuhan. Kami mengundang bapak-bapak semua dunia ya, bapak-bapak yang ada di sini. Haleluya. And all we see how great, yang merasa bapak silakan ada di sini. Puji Tuhan. Bapak Rafi, Bapak how great. Haleluya. Dan kami mengundang anak-anak untuk menyerahkan apa yang sudah dititipkan Ibu Stella. Mari yang merasa bapaknya ada di depan sini datang, kecuali enggak akan diserahkan oleh siapa yang bisa silakan. Bapak Gembala silakan menyanyikan. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, silakan anak-anak. Haleluya. Is our God, Jesus' name above all name. Jesus' name. Yang istri-istri silakan dan yang anaknya tidak ada di sini. You are worthy of all praise. Haleluya. Amin. Ayo, Beatrice kasih
haleluya, haleluya. Kami ada di hadirat Bapa di surga. Kami merayakan dengan penuh sukacita iman. Terima kasih. Terjadilah kebenaran firman Allah untuk kami semua, agar supaya mulai kami Bapak-Bapak, kami memiliki hati yang berbelas kasih. Dalam nama Yesus, dalam kami akan membawa kebenaran Allah, kami hidup untuk kebenaran dalam nama Yesus. Kami akan membawa kasih Bapa, kasih Tuhan yang selamanya. Kami hidup dalam kasih Tuhan. Kami membawa Injil damai sejahtera, kasih kami Bapak-Bapak, untuk memberitakan Injil damai sejahtera terjadi dan kami perlu alami dan kami akan beritakan dalam nama Bapa dan Putra dan dalam nama Yesus. Roh Allah berkuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Roh kemuliaan menyertai Bapa. Semua dalam nama Bapa dan dalam nama Yesus. Roh Allah bekerja, Roh Kudus, Roh pelayanan Roh Allah bekerja dalam nama Yesus Tuhan. Bekerja dalam kehidupan Bapa batas dalam nama Yesus. Dalam segala kemuliaan diri juga dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus dalam kebenaran Allah. Dalam hati Bapa terjadi dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus, Bapak ini juga dalam nama Yesus mengalami kasih Bapa. Bapak Bini dalam nama Yesus. Roh kemuliaan Allah, Roh menyertai di mana saja. Roh Kudus, belas kasih Bapa surga, membawa satu perubahan dalam nama Yesus. Oh, ada Bapak Kusma dalam nama Yesus. Roh kemuliaan Allah, membawa segala kemuliaan Tuhan. Hati Bapa terjadi dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, Kardika dalam nama dia, dalam nama dia, jika dalam nama Roh Kudus, Roh kemuliaan membawa segala kebenaran Allah. Hati Bapa terjalan ke depannya, membawa kembali kepada Tuhan. Kita Bapa Rafi dalam nama Yesus. Roh Kudus, Roh kemuliaan membawa segala kebenaran Allah. Oh, dalam nama Yesus, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, ketenangan bagi kami semua. Kami alami terjadi di berbagai tempat. Ada sukacita iman, mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk yang lain, kita mendengar Bapak-Bapak menyanyi ya. Mungkin Bapak Angku Sumbai, I don't know. Aku tahu Bapak pelihara. Naik ke atas. Search aja kita Bapak pelihara. Naik ke atas. Ya, baik. Ya, nyanyi dulu. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita tutup ibadah ini, kami atas nama Gembala dan Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Pondekster Supit yang sudah memberkati Father's Day, Bapak-Bapak di hari yang bersukacita ini. Terima kasih Tuhan memberkati, haleluya. Jadi pokoknya saudara kalau sampai rumah lihat ini buat apa ya? Haleluya. Jadi kalau yang mau ke pantai bisa pakai ini sesudah mandi. Jangan bikin blanket. Puji Tuhan, kita akan tamatkan ibadah kita. Mari kita berdiri dan kita akan berdoa. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Engkau baik. Biarlah
Kami boleh belajar kepada Bapa kami yang baik, yang meresponi setiap orang yang bersalah dengan kasih, dengan pelukan. Oh, yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan, dari hari ke hari kami melangkah sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar kepada Bapa kami yang baik. Bapa kami adalah Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terima akan pakaian kebenaran itu. Kami terima cincin, oh haleluya, yang mengikat kami dengan Tuhan. Cincin kasih yang mengikat kami antara saudara bersaudara. Tuhan yang memberikan kami sepatu, sendal untuk kami memberitakan kabar baik, kabar kasih Tuhan yang sungguh luar biasa itu bagi orang yang lain ya Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami boleh menikmati segala kemuliaan, kekayaan Bapa dalam hidup kami dari hari ke hari. Kami tidak hidup lagi dalam penghukuman, kami tidak hidup dalam tuduhan. Yang ada dalam hidup kami adalah penerimaan, adalah kasih Bapa yang sungguh hebat. Kami merdeka karena kami adalah anak-anak Bapa di sorga. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah dari tempat ini, namun kami bersyukur kami boleh merayakan Father's Day. Kami boleh menjadi Bapa yang baik karena kami memiliki Bapa yang baik. Kami boleh menunjukkan kasih Bapa sesudah kami bekerja di tempat di mana kami bekerja. Terima kasih Tuhan, umat-umat Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini sampai kita bertemu di kerajaan 1000 tahun damai dan di dalam langit dan bumi yang baru, dalam kerajaan sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Happy Father's Day, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih.